silakan Pak Daniel. Baik, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kudus, Bapak yang kasih, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin masuk sekarang setelah kami memuji nama-Mu, bersyukur, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang siap menolong kami. Dan sekarang Tuhan, biarlah firman-Mu yang ingin kami dengarkan, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Pakailah mulut dan bibir hamba ini Tuhan. Dan juga siapkan hati kami masing-masing oleh urapan Roh Kudus Tuhan. Untuk memiliki hati yang lembut, hati seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu. Dan janganlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan melenceng daripada apa yang Kau inginkan Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati Tuhan. Kebenaran yang pasti Tuhan. Bukan kebenaran yang relatif Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam firman. Akhir-akhir ini memang sering membuat suatu kehebohan di mana keselamatan itu menjadi sesuatu hal yang relatif, ya, bahwa agama itu menjadi sama, itu kita masuk ke dalam pluralisme dan juga relativisme. Memang kalau kita berbicara abad sekarang atau era sekarang, kita berbicara masalah postmodernisme, di mana suatu aliran pemikiran yang dibawa oleh Jacques Derrida ataupun Lyotard dan Foucault, ya, bapak-bapak postmodernisme itu mengatakan tidak ada sesuatu yang absolut, no truth, no meaning, no certainty. Artinya tidak ada kebenaran yang sejati, tidak ada kepastian yang pasti, dan juga tidak ada value atau meaning, arti kehidupan yang juga yang pasti. Artinya semua orang bisa membuat value dalam kehidupan masing-masing. Saya hanya ingin mengatakan ketika sesuatu itu semuanya menjadi relatif, itu menjadikan kita saat berdiri di atas sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak membuat kita goncang, seperti kita berdiri di atas air yang di bawahnya itu mungkin pasir, ya, sehingga kita bisa goyah, ya. Bagaimana seorang pilot kalau ketika dia membawa pesawatnya, ketika dia mengetahui bahwa ketinggian yang dia eh, alami pada saat dia membawa pesawat itu sesuatu yang tidak absolut, tidak pasti, bagaimana dia bisa mendaratkan pesawatnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang relatif, tetapi sesuatu yang pasti, ya. Dan tidak ada jalan kebenaran kecuali melalui Kristus. Dan pada pagi hari ini saya tidak akan jauh membahas kepada doktrin itu sendiri, tetapi saya ingin membawa kita bagaimana setelah kita menerima keselamatan dan apa yang akan kita harus lakukan, ya. Postmodernisme itu juga membawa saya terheran-heran karena beberapa minggu yang lalu saya membaca satu research group, Barna Research, itu mengatakan bahwa 9 dari 10 orang itu mengatakan bahwa mereka sangat beriman. Saya menyadari bahwa kita hidup di dunia yang mungkin dipenuhi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip rohani, ya, di atas rata-rata, tapi itu menjadi suatu hal yang relatif juga, atau mungkin kita tidak terlalu jujur dalam mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, pagi hari ini saya ingin uh, membawa kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki kekuatan, ya, yang secara radikal. Bagaimana dia bisa mengubah seseorang berada pada titik tertentu, membawa dia seseorang tersebut ataupun bangsa tersebut
kepada titik yang lain. Kita mempelajari bagaimana Daud, ya, dia dibenci oleh Saul dan dia diburu oleh Saul, tapi Tuhan tidak mengizinkannya untuk Saul menyakitinya. Dan kemudian juga kita bisa melihat bagaimana Yusuf diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, disalahpahami dan diabaikan oleh sesama tahanan. Tuhan juga memiliki rencana berbeda ketika Tuhan mengingat bahwa dia masih memiliki orang-orang yang percaya. Ketika dia mengirimkan air bah, ya, dia mengingat bahwa Nuh dan keluarganya adalah orang-orang yang dia percayai. Dan juga kita melihat bangsa Israel melalui lensa Nehemia, bagaimana Nabi itu mencatat bahwa Israel gagal, dan karena kegagalan mereka, Tuhan mengizinkan mereka untuk ditahan di Babel. Tetapi Tuhan berbelas kasihan untuk mengampuni. Kita juga melihat Yunus, ya, ketika dia melarikan dari Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, dan Tuhan memberinya kesempatan kedua dan mengirimnya ke Niniwe. Kita juga bisa melihat Yakub, dan juga kita bisa melihat dalam Mazmur 49 tentang kematian, bagaimana kematian itu menjadi suatu hal yang universal, umum bagi semua umat manusia. Tetapi Tuhan ingin melawan kematian dengan janji suatu kebangkitan. Kemudian kita melihat juga masa depan terakhir kali melalui lensa kitab Daniel, bagaimana masa depan tidak pasti bagi kita, tapi diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan mengungkapkannya bagian-bagian tertentu dari masa depan kepada kita. Tetapi sekarang, ya, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Efesus 2, pasal yang kedua, di mana ini hal yang paling pribadi, ya, kita masuk ke dalam hal yang lebih pribadi lagi. Yang tadinya kita berbicara keselamatan yang dialami oleh bangsa dan lain sebagainya melalui kitab-kitab nabi-nabi tersebut, tapi kita akan masuk ke dalam suatu studi di mana ini adalah hal yang pribadi, dan saya tidak akan membahas begitu detail, ya. Saya hanya ingin memfokuskan dalam bagaimana seseorang manusia itu yang tadinya di luar Tuhan, ya, mengembara dari Tuhan, kemudian dibangkitkan, dan kemudian dia melihat kuasa-kuasa Tuhan dan akhirnya bekerja untuk Tuhan. Di dalam pasal yang kedua dalam kitab Efesus, saya mengambil 10 ayat yang pertama. Paulus berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran penggelaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dikelimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberitaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi 10 ayat ini adalah suatu panorama keselamatan kita yang memberitahu kita tentang masa lalu kita di mana, masa kini kita, dan masa depan kita. Langkah-langkah perkembangan bagaimana iman kekristenan itu secara normal. Saya kira jika kita ingin memberikan judul pada 10 ayat yang kita baca tadi, kita bisa memberikan judul dari kuburan menuju kemuliaan, atau dari lembah kematian ke tanah anugerah, atau Graceland. Jadi ayat 1-3 menjelaskan dari mana kita diselamatkan, dan ayat 4-10 menjelaskan untuk apa kita diselamatkan. Sebenarnya 10 ayat pertama dari Efesus pagi ini saya rasa memerlukan, ya,
tidak hanya 1 atau 2 jam penjelasan ya, tapi memerlukan mungkin beberapa sesi, mungkin 10, 8 atau 10 sesi ya, dengan untuk kita bisa menjelaskan karena ayat ini begitu indah. Tapi karena dengan pada pagi hari ini dengan sendirinya saya akan melewatkan banyak hal-hal detail dan kita hanya melihat beberapa fokus. Dan fokus yang pertama itu yang saya sudah jelaskan, bagaimana kita berada sebelum bertemu dengan Yesus, yaitu ketika kita sedang mengembara atau di luar Kristus ya. Dan di ayat yang pertama, dan kamu yang mati karena pelanggaran dan dosa dihidupkannya kembali. Perhatikan di mana kamu pernah berjalan sesuai dengan jalan dunia ini. Artinya kita pada dahulunya kita adalah orang mati. Kalau saya katakan kita adalah zombie ya, orang mati yang berjalan. Kita masuk ke dunia ini dengan mati ya, death on arrival ya. Kita mati ketika kita dilahirkan ya. Yang artinya kita mati karena kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Itu hal yang penting. Orang yang tidak percaya tidak hanya sakit, mereka sudah mati. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi rangsangan spiritual. Yang ini menjadi penting karena kita harus mengerti bahwa keselamatan itu membutuhkan intervensi ilahi. Itu berarti bahwa kita dapat menempatkan seseorang, misalnya mereka akan keluar sebagai seseorang yang berpendidikan tinggi tapi tetap mati, atau yang saya katakan tetap berdosa. Atau kita juga bisa menempatkan seorang dalam terapi tapi mereka akan keluar sebagai orang berdosa yang menyesuaikan diri dengan baik. Kita juga menempatkan seseorang ya di gereja, mereka akan keluar sebagai orang berdosa yang religius. Kita hanya menempatkan seseorang di dalam Kristus, itulah mereka orang yang menjadi hidup yang karena dia sudah diselamatkan. Paulus mengatakan kita tidak punya waktu di dalam Roma 5, kita tidak punya waktu yang banyak untuk membahasnya, tapi saya ingin mengatakan Paulus mengatakan bahwa hanya karena satu orang, yaitu Adam. Ketika Adam berdosa, dia segera mati dan memulai proses kematian lainnya. Seperti kita tahu Tuhan berfirman, dan pada hari kamu makan buah ini, pasti kamu akan mati. Itulah yang dikatakan Tuhan. Jadi begitu dia mengambilnya dan memakannya, dia mati seketika secara rohani. Dia terpisah dari penciptanya. Dia memulai proses kematian fisik pada saat yang sama. Jadi dalam Roma 5, Paulus berkata melalui satu orang yaitu Adam, kematian masuk dan menyebar sehingga semua orang telah berdosa. Kematian masuk, dosa masuk, kematian menyebar. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak percaya tidak dapat memahami hal-hal rohani selain Tuhan mengungkapkan kepadanya, membangunkannya, membangkitkannya. Mereka tidak bisa melakukan itu seperti yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 1 ya, manusia alami. Jadi artinya pada dasarnya ketika kita dilahirkan, kita adalah pria alami atau wanita alami yang tidak memahami hal-hal rohani atau hal-hal itu adalah hal-hal tersebut adalah kebodohan bagi manusia ya. Jadi hal-hal yang roh ketika kita mati itu adalah kebodohan sehingga mereka tidak mengenalnya. Kita mengenal ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita mati, kita harus dilahirkan kembali. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan terminologi tersebut? Ya, karena Tuhan Yesus memahami konsep mati secara rohani. Jika kita sudah mati, kita membutuhkan kelahiran baru. Kita harus dilahirkan kembali. Lalu apa yang menyebabkan kematian rohani ini? Ini ada dalam natur kita, natur berdosa secara alami. Kita adalah anak-anak murka, orang-orang yang mendatangkan murka Allah.
perhatikan ayat ini, kamu yang dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa dihidupkannya kembali. Kebanyakan kita tahu bahwa dosa ya dalam bahasa dunia hamartia berarti melenceng dari sasaran, seperti istilah dalam panahan ya. Kita membidik ya target tapi meleset, itulah ya. Jadi kita sudah meleset dari rancangan Tuhan ya. Tapi yang menyebabkan kita gagal memenuhi standar kita adalah pendosa. Ini muncul 173 kali dalam perjanjian baru tentang ketidakmampuan mencapai standarnya Allah. Inilah yang kita tidak dapat lakukan, gagal memenuhi ukuran kekudusan Tuhan. Pelanggaran adalah hal yang berbeda. Pelanggaran itu disengaja. Contohnya seperti ini. Ya, yang ingin saya jelaskan adalah antara dosa dan pelanggaran. Ketika seorang anak menginjakkan lantai yang baru, ya, baru dipoles licin ya, tanpa tahu ada larangan tersebut atau lantai tersebut ada airnya sehingga dia terpleset, itulah dosa. Dia tidak tahu. Tapi pelanggaran adalah ketika dia tahu tapi tetap dilakukan. Itulah pelanggaran. Jadi ayat ini berkata kamu yang mati karena pelanggaran dan dosa. Dan ayat 2 menggambarkan waktu itu kamu hidup menurut jalan dunia ini. Dan kita seperti mayat yang berjalan. Ya, berarti kalau dalam bahasa Yunani kita berarti mengatur perilaku beraktivitas sehari-hari. Tapi kata hidup ya dalam bahasa Yunani itu berarti mengatur perilaku beraktivitas sehari-hari ya. Jadi kita hidup berperilaku beraktivitas sehari-hari menurut dunia ini. Salah satu penafsir mengatakan ini seperti orang berjalan tanpa tujuan. Melihat-lihat ya seperti sekedar window shopping ya tanpa rencana membeli, tapi akhirnya membeli juga karena terbujuk mungkin ya. Ya artinya kita berjalan tanpa tujuan. Tapi Nabi Yesaya berkata bahwa kita semua itu seperti domba yang sesat. Inilah kecenderungan alami manusia, menyimpang, mengembara tanpa arah. Paulus mengatakan inilah kondisi kita sebelum diselamatkan. Kondisi semua orang yang belum percaya sekarang seperti mayat-mayat yang berjalan tanpa tujuan. Ya, Robert Robinson, seorang penulis lagu di abad ke-18 yang bertobat di usia 80 menjadi pengkhotbah metodis, menulis suatu lagu namanya Come Thou Fount of Every Blessing. Dan menjadi satu kalimat yang menjadi satu kebenaran, dikatakan bahwa cenderung menyimpang. Tuhan, aku merasakannya, cenderung meninggalkan Tuhan yang kukasihi. Inilah natur manusia. Bahkan setelah diselamatkan pun, kita masih merasakan tarikan-tarikan tersebut ya. Kita mengembara dari Tuhan ya. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk hal yang berikutnya. Kita berpindah dari masa lalu menjadi masa kini. Artinya dalam tanda kutip ketika kita masuk ke dalam keselamatan. Ayat yang ke-6 dikatakan, di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saya akan menjelaskan secara singkat nanti. Dan ayat ke-7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sekarang kita memperhatikan apa yang sering Paulus tuliskan ya. Ada satu frasa yang sangat dia sukai dan ia menggunakannya sebanyak 85 kali, dan frasa itu adalah di dalam Kristus atau di dalam Kristus Yesus. Dalam surat yang tadi kita bacakan, ia mengatakan frasa ini sebanyak 10 kali. Di sini Paulus tidak hanya mengatakan bahwa kita di dalam Kristus Yesus, tetapi juga bahwa kita duduk di tempat surgawi. Paulus mengatakan bahwa kita berada di tempat surgawi secara posisi ya, bukan secara literal. Karena sekarang kita masih ada di bumi ini ya, kita masih bisa sekarang ini sedang beribadah bersama-sama ya di bumi ini. Tidak secara fisik berada di surga, tapi posisi kita sudah ada di sana. Dan suatu hari nanti kita akan benar-benar di tempat surgawi secara literal bersama Tuhan.
Paulus sangat yakin akan hal ini sehingga ia berbicara seolah-olah itu sudah terjadi sebagai sesuatu yang sudah pasti dan selesai. Dan di ayat 7 yang menunjukkan pergeseran dari kedudukan rohani di surga menuju apa yang terjadi di masa depan ketika ia berkata pada zaman yang akan datang. Kalau dalam NKJV sudah lebih jelas bahwa dikatakan that in the ages to come. Ya, maksudnya adalah dia tidak mengatakan zaman yang akan datang secara tunggal, tetapi zaman-zaman yang akan datang. 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, bahkan miliaran miliaran tahun ke depan di dalam kekekalan. Itulah masa depan kita ya, the ages to come. Apa yang benar secara posisi akan menjadi kenyataan secara literal. Kita akan berada di tempat surgawi secara nyata dalam zaman yang akan datang. Tuhan akan terus menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita kembali ke perjalanan kita sebagai orang percaya. Dulu kita mati dalam dosa, hidup seperti orang mati yang berjalan, lalu Tuhan membangkitkan kita, membangunkan kita untuk diselamatkan. Tapi itu bukan menjadi suatu akhir, melainkan itu suatu permulaan. Saat ini kita menerima pengampunan, memiliki damai, menjalani tujuan dalam hidup. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi setelah ini. Zaman-zaman yang akan datang. Karena itu Alkitab mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus menantikan kedatangannya. Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian juga di 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 yang mengingatkan kita bahwa kita telah berpaling dari Allah kepada Allah dari berhala untuk melayani Tuhan yang hidup dan benar serta menantikan kedatangan anaknya dari surga. Paulus berkata bahwa kita harus menunggu dengan penuh semangat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menantikan kedatangan Yesus dengan antusias atau kita hanya pasif menganggapnya sebagai hal biasa? Ketika kita mulai menyadari bahwa surga adalah rumah kita, hati kita mulai merindukannya. Seperti dalam Yohanes 14 ayat itu dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Seorang pengkhotbah Skotlandia namanya Duncan Mareson pernah berdoa, Tuhan tempelkanlah kekekalan di mataku. Itu suatu doa yang luar biasa. Mengapa kita begitu menantikan surga? Mengapa kita harus memiliki satu antusiasme terhadap hal tersebut? Ada satu hal dalam ayat 7 yang mungkin belum kita sadari, yang dikatakan, pada zaman yang akan datang, ia akan menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya dalam kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita begitu besar sehingga butuh kekekalan untuk menyatakan sepenuhnya kasih-Nya kepada kita. Jadi keselamatan yang kita alami sekarang itu bukanlah akhir, melainkan permulaan dari perjalanan kekal di mana Tuhan akan terus-menerus menyatakan kasih-Nya selama-lamanya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Tuhan akan membutuhkan waktu selama-lamanya, waktu kekekalan untuk sepenuhnya mengungkapkan kasih itu kepada kita. Itulah yang akan kita datangi. Kekalannya akan menjadi wahyu kasih-Nya yang menjadi terungkap. Jadi kita diselamatkan sekarang itu bukan akhir, tapi itu adalah permulaan. Kita akan pergi ke surga, itu bukan akhir, tapi itu permulaan. Dan Tuhan akan mengambil seluruh kekekalan untuk menunjukkan kepada kita dan mengungkapkan terus-menerus betapa Dia mengasihi kita. Itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Carl Stephen Lewis, ya kita tahu ya, seorang pengajar sastra di Universitas Oxford, ya saya sering mengutip beliau karena saya salah satu pengagum beliau mengatakan demikian, terus-menerus menatap dunia kekal bukanlah seperti dikira sebagian orang modern sebagai suatu bentuk pelarian atau sekedar harapan kosong. Sebaliknya itu adalah salah satu hal yang paling penting bagi seorang Kristen. Jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang Kristen yang paling banyak berkontribusi bagi dunia ini adalah mereka yang paling banyak memikirkan kehidupan yang akan datang.
Dan justru karena orang Kristen telah berhenti memikirkan hal tersebut, mereka menjadi begitu tidak efektif di dunia ini. Jadi kita beralih dari mengembara, kemudian bangkit, kemudian kita melihat dan mengawasi apa yang Tuhan lakukan, menantikan kedatangannya. Satu hal lagi adalah bekerja. Mari kita masuk ke Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang membanggakan diri. Yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita lihat perjalanan ini. Masa lalu, Paulus berkata bahwa dulu kita mati dalam dosa. Masa kini, Tuhan telah membangkitkan kita, memberikan kita hidup, dan menjadikan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan masa depan kita akan menyaksikan kasih-Nya dinyatakan selama-lamanya di dalam kekekalan. Namun saat ini ada tugas yang harus kita lakukan. Kita masih memiliki pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan di dunia ini. Dua bagian di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi, karya Allah dalam diri kita ini buatan Allah, yaitu yang pertama. Dan yang kedua, karya Allah melalui kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata buatan Allah berarti dalam bahasa Yunani poema, yang merupakan akar kata dari puisi, sebuah karya seni yang ekspresi dari penciptanya. Dengan kata lain, kita adalah puisinya Tuhan, karya seninya, maha karyanya. Mungkin kita kadang berpikir bahwa saya tidak merasa seperti maha karya, saya merasa seperti lukisan yang belum selesai, seperti gambar yang dilemparkan ke sudut atau yang diabaikan begitu saja. Itu karena kita merasakan itu karena kita masih di dalam satu proses, kita masih dalam pembangunan. Ya seperti kalau kita bayangkan proyek jalan yang masih dalam tahap konstruksi, awalnya tampak berantakan. Beton, kabel, tanah yang tidak rapi, tapi suatu hari proyek itu akan selesai dan menjadi suatu yang indah dan fungsional. Begitu pula kita adalah mahakarya Tuhan yang masih dalam proses. Kita mungkin belum bisa melihat hasilnya sekarang, tapi Tuhan bekerja dan berkomitmen untuk menyelesaikan karyanya di dalam kita. Filipi 1 ayat 6 berkata, Dia telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, akan menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus. Michelangelo, pemahat dan seniman besar, ditanya apa yang sedang ia lakukan saat ia mengukir sebuah batu yang tidak berbentuk. Jawabannya sangat klasik. Saya sedang membebaskan seorang malaikat dari batu ini. Tuhan kita adalah Tuhan pemahat yang agung, yang sedang membebaskan mahakarya dari batu-batu. Dan Dia tidak akan pernah membuang satu batu pun. Kita adalah buatannya. Itulah yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Namun jika kita membaca bagian lain dari ayat tersebut, kita akan menemukan bahwa karya dalam diri kita memiliki tujuan, yaitu agar Tuhan dapat bekerja melalui diri kita. Ya, kalau saya boleh tambahkan, kita tidak akan pernah benar-benar menemukan kepuasan hidup sampai kita mencapai tahap ini. Diselamatkan dari dosa, itu hal yang luar biasa. Tapi menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyentuh dunia adalah hal yang luar biasa. Itulah yang dikatakan dalam ayat 10 tadi. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak harus mencapai level tertentu untuk bisa dipakai Tuhan. Banyak orang berkata, Suarez, yang berkata suatu hari nanti saya akan melayani ketika saya sudah layak, ketika saya sudah siap. Namun saya katakan kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk dipakai Tuhan. Ya. Ada yang juga bisa berkata, saya telah gagal dan merasa begitu bodoh. Saya punya kabar baik ya mengenai hal tersebut. Alkitab berkata bahwa Tuhan memilih hal-hal yang bodoh untuk mempermalukan yang bijak. Ya. Ataupun ada yang berkata bahwa saya adalah manusia yang lemah. Tapi Alkitab berkata, Tuhan memilih hal-hal yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Jadi kita adalah kotak alatnya Tuhan.
Semua orang dipakainya adalah manusia penuh kekurangan. Karena itulah satu-satunya alat yang Tuhan miliki, yaitu kita, manusia. Dan justru karena Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan alat-alat yang tidak sempurna, yang menerima lebih banyak kemuliaan. Ya, bayangkan jika seorang dokter bedah, dia harus masuk ke dalam hutan sebagai seorang penginjil, hanya dengan pisau lipat dia dapat melakukan operasi dan berhasil. Itu lebih hebat daripada seorang dokter yang memiliki peralatan lengkap dan berhasil dalam operasi. Seorang tukang bangunan bisa membangun rumah dengan hanya memiliki alat-alat yang sederhana, palu tua atau gergaji bengkok. Itu adalah tukang yang sangat luar biasa. Atau misalnya simfoni yang ke-9 Beethoven hanya dimainkan oleh seluruh dari bambu. Itu adalah musisi yang sangat berbakat. Jadi, jika Tuhan bisa mengubah dunia melalui orang-orang yang mati secara rohani, orang-orang berdosa yang diselamatkan dan diberi kehidupan, maka itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kita diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Saya ulangi, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, tapi Ia juga menyelamatkan kita untuk menjadi pelayannya. Wah. Oleh karena itu, Paulus mengajukan 2 pertanyaan. Ya. Sebelum saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, 2 pertanyaan itu adalah, saat ia bertemu dengan Yesus di jalan ke Damaskus, ia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tentunya jawabannya sudah kita ketahui, dia adalah Yesus Kristus, Tuhan atas segala sesuatu. Jika kita telah menerima sebagai juru selamat, dan kita telah diampuni, dan kita akan memiliki kehidupan baru. Tapi pertanyaan kedua, Tuhan, apakah yang engkau ingin aku lakukan? Apa pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita, bagaimanapun profesi kita, panggilan sejati kita untuk di dalam dunia ini adalah untuk melayani Tuhan di dalam tempat dan menjangkau orang-orang di sana. Jadi Tuhan ingin menjadikan hidup kita sebagai suatu mahakarya. Kita hanya memiliki satu kanvas, yaitu hidup kita sendiri. Dan momen di mana kita menerima keselamatan, kita berdoa agar kita memiliki satu karya-karya dalam pelayanan kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami aminkan Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa yang telah Kau selamatkan dan tetap menjadi mahakarya-Mu Tuhan. Itulah yang mengingatkan kami ketika kita harus menjadi agen-agen dari keselamatan untuk melayani kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang telah kami rasakan, itu yang kami beritakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami hati yang untuk dapat memahami, karena kami tidak lagi menjadi mati, karena kami hidup, sehingga kami dapat merasakan bagaimana kasih-Mu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, karena kami sudah merasakan kasih-Mu, kami ingin memberitakan Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Di dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau tetap menggunakan kami untuk karya-karya-Mu di bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami sebagai alat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.